Nor adalah seorang pemuda yang tinggal di dunia fantasi yang cukup kuat untuk usianya dan sangat disukai oleh semua orang di kota. Dia bekerja di pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik, tetapi bahkan bosnya terkesan dengan pekerjaannya dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun menentangnya karena dia adalah pekerja terbaik yang pernah dilihat. Suatu hari, setelah menerima upah hariannya, dia hendak pulang ketika tiba-tiba mendengar suara seorang wanita yang berteriak meminta tolong dari sebuah gua terdekat. Dia segera berlari ke sana meskipun bosnya memperingatkan bahwa itu bisa berbahaya. Dia mengabaikan semua peringatan dan masuk ke gua hanya untuk melihat seorang gadis terjebak dalam kawat berduri magis sementara sekelompok petualang menghadapi seekor banteng iblis raksasa. Sejak kecil, Nor selalu harus merawat ibunya dan rumah tangga karena ayahnya tidak pernah kembali dengan susu, tetapi dia menerima tantangan itu dan mulai merawat rumah. Ibunya sakit-sakitan dan sebagian besar terbaring di tempat tidur, jadi dia membuat sup panas untuk diminum ibunya sambil berlumuran jelaga dan memberitahu bahwa dia akan pergi berburu kelinci agar ibunya bisa mendapatkan protein untuk makan malam. Ibunya membersihkan wajahnya sambil meminta maaf karena tidak bisa memberikan apa-apa dalam hidupnya, tetapi Nor memasang wajah berani dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan apa-apa. Malam itu, dia menyiapkan sup kelinci yang lezat untuk ibunya, tetapi ketika dia kembali untuk memberi makan, ibunya sudah meninggal dunia. Sekarang, Nor yang malang tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dia panggil keluarga di dunia ini. Dia mengubur ibunya di luar rumah, tetapi memutuskan bahwa dia tidak boleh lemah dan menangis. Dia mulai hidup sendirian, merawat kebun, menangkap hewan buruan, merawat hewan ternak, dan belajar di dalam kamarnya setelah membersihkannya secara menyeluruh. Dia melatih tubuhnya dengan menangkap ikan liar, membawa beban berat di gunung, dan makan banyak protein setiap hari. Suatu malam, karena merasa kesepian, dia naik ke atas kursi dan mengambil sebuah buku cerita tua yang berdebu dan mulai membacanya. Ini membawanya kembali ke masa lalu ketika keluarganya masih utuh dan ayahnya akan menceritakan kisah-kisah tentang petualang perkasa yang melawan naga raksasa, belajar sihir dari penyihir, mengangkat kutukan di hutan berhantu, dan melawan pasukan peri. Kisah-kisah ini selalu mempesonanya karena ayahnya akan mengatakan bahwa tugas seorang petualang adalah melindungi orang lemah dan memastikan mereka tidak pernah terluka. Ini memberinya inspirasi untuk melakukan sesuatu dengan hidupnya, dan keesokan harinya setelah merawat hewan, dia bersiap untuk meninggalkan rumahnya dan menuju kota untuk mencoba menjadi seorang petualang. Dia tinggal di hutan pada malam hari dengan api unggun, dan pada pagi berikutnya, dia tiba di kota indah di kerajaannya. Dia masuk melalui gerbang utama yang besar dan terpesona melihat banyak orang yang berkeliaran di pasar, menjual barang-barang mereka, dan orang-orang membeli pedang dan buah di tempat yang sama. Saat berjalan, dia melihat seorang pria dengan pedang dan memutuskan untuk mengikutinya, yang membawanya ke serikat petualang. Dia masuk ke tempat itu untuk menemukan seorang pria besar berbulu di resepsionis, bukannya seorang gadis berbulu tebal. Kecewa, dia memberitahu pria itu bahwa dia datang untuk menjadi petualang, tetapi pria itu mengabaikannya dengan mengatakan bahwa ini bukan tempat untuk anak-anak dan dia harus memikirkan orang tuanya. Nor menjawab bahwa orang tuanya sudah meninggal, yang menarik perhatian pria gemuk itu, dan dia memberitahu Nor untuk mampir ke sekolah pelatihan terlebih dahulu. Nor tampak bingung, tetapi pria gemuk itu memberitahunya bahwa untuk bergabung dengan serikat, dia perlu memilih sekolah, melalui pelatihan dasar, memilih kelas dan keterampilan. Hanya setelah lulus, dia bisa menjadi petualang. Nor senang dengan informasi tersebut dan dengan penuh semangat menuju ke sekolah dengan tujuan menjadi pendekar pedang terkuat. Dia mendaftar dan mulai berlatih dalam seni pedang, tetapi bahkan setelah beberapa minggu, sementara siswa lain mulai membangkitkan potensi magis mereka, Nor tetap tidak memiliki kemampuan magis apapun. Dia terus berlatih, dan beberapa bulan berlalu, setelah itu instruktur memberitahunya bahwa dia tidak memiliki bakat dan hanya membuang-buang waktu di sana. Instruktur menyuruhnya bergabung dengan sekolah lain karena dia jelas tidak cocok untuk menjadi pendekar pedang. Nor tidak menyerah dan menemukan sekolah lain, memutuskan untuk berlatih sebagai pejuang. Dia mulai berlatih di bawah seorang pria besar berambut merah. Tetapi bahkan setelah menjalani pelatihan intensif selama beberapa bulan, pria berambut merah itu memberitahunya bahwa dia tidak memiliki bakat untuk itu karena semua yang dia pelajari hanyalah cara menangkis serangan.
Dia kemudian mencoba beberapa sekolah lain, pertama sebagai pemburu, tetapi dia dikeluarkan, kemudian dia mencoba menjadi pencuri, tetapi ditolak karena tidak memiliki bakat untuk itu, lalu dia mencoba menjadi penyihir, tetapi juga gagal. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjadi penyembuh, tetapi gagal dan kembali dengan kecewa. Pria gemuk itu terkejut mengetahui bahwa meskipun telah menghabiskan berbulan-bulan di setiap sekolah, Noor tidak belajar satupun keterampilan dan memberitahunya bahwa sayangnya tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menjadi seorang petualang. Kecewa pada dirinya sendiri, Noor meninggalkan kota dan kembali ke pondoknya di hutan. Namun, dia memutuskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja dan menciptakan tempat latihan sendiri dengan pedang. Dia memutuskan untuk menyempurnakan satu gerakan yang dia pelajari, yaitu menangkis dan membelokkan serangan yang diarahkan padanya. Dia menghabiskan hari-harinya menyempurnakan gerakan itu siang dan malam. Akhirnya, setelah 1 tahun pelatihan yang keras, dia menjadi cukup kuat untuk menangkis 10 serangan sekaligus. Dia memutuskan untuk terus berlatih, dan 3 tahun berlalu, setelah itu dia mampu menangkis 100 pedang sekaligus, tetapi tidak memperoleh keterampilan baru. Dia terus berlatih tanpa henti hingga pedangnya patah. 14 tahun berlalu, dan dia menyadari bahwa dalam tahun-tahun tersebut, dia telah berlatih setiap hari dan sekarang mampu menangkis 1000 pedang sekaligus tanpa gagal. Meskipun telah bekerja keras sejauh ini, dia tidak mendapatkan keterampilan baru, tetapi tetap memutuskan untuk kembali ke Serikat Petualang sekali lagi. Kali ini, dia bertemu dengan seorang gadis muda yang melihat daftar keterampilannya hanya untuk menyarankan dia mengunjungi sekolah pelatihan. Noor memberitahunya bahwa dia sudah melalui semua itu, yang membuat gadis itu terkejut saat dia memberitahunya bahwa dia tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menjadi seorang petualang. Noor sekali lagi merasa patah semangat. Ketika si pria gemuk keluar dan nyaris tidak mengenalinya, mereka duduk untuk berbicara sambil minum bir. Noor menceritakan tentang latihannya selama bertahun-tahun. Si pria gemuk mengatakan bahwa ada peringkat dalam petualangan dari E hingga S, tetapi bahkan untuk menjadi peringkat E, seseorang harus memiliki setidaknya satu keterampilan yang Noor tidak punya. Noor menjadi sedih, tetapi pria gemuk itu memberitahu bahwa tidak banyak orang yang tahu, tetapi ada peringkat lain di bawah E, yaitu F. Ada beberapa batasan untuk petualang peringkat F karena mereka tidak bisa mengambil misi membunuh atau bekerja di hutan di luar kota. Mereka hanya bisa mengambil pekerjaan manual di kota, tetapi tidak ada yang benar-benar ingin melakukannya. Tanpa ragu, Noor segera menerima dan akhirnya mendapatkan lisensi petualangnya. Dia mulai melakukan pekerjaan aneh di sekitar kota seperti mengangkat beban berat, mencari kucing yang hilang, dan terus berlatih setiap malam. Dia juga mengambil pekerjaan merawat orang tua dengan memasak untuk mereka. Sambil melakukan semua ini, dia terus berlatih dan tampak senang bekerja sebagai petualang yang sebenarnya bisa membantu orang. Akhirnya, kita kembali ke masa kini di mana banteng raksasa berjalan menuju para petualang dan menghantam pemimpin mereka dengan kapaknya yang terlempar ke dinding. Noor dengan cepat memeriksanya hanya untuk menemukan bahwa dia sudah mati. Dia melihat kembali dan melihat orang-orang lainnya ditusuk oleh banteng itu saat ia membunuh setiap orang di area tersebut dengan mudah sebelum mengalihkan pandangannya ke gadis berambut putih. Tubuh Noor segera bergerak, dia melemparkan batu ke arah banteng itu untuk mengalihkan perhatian sebelum berlari menjauh. Monster itu mengejarnya dengan kecepatan yang mengejutkan dan Noor menyadari bahwa dia tidak bisa lari, jadi dia berbalik dan menangkis serangan banteng itu. Yang mengejutkan, tangkisannya begitu kuat sehingga banteng itu terlempar ke dinding. Monster itu segera bangkit kembali dan melompat melalui debu untuk menyerang Noor, tetapi dia mampu menangkis serangan lagi. Dia menyadari bahwa jika dia melewatkan satu tangkisan saja, dia akan mati. Dia mencoba mencari celah tetapi menyadari bahwa dia tidak memiliki satupun keterampilan ofensif untuk melancarkan serangan. Pedangnya mulai retak, tetapi monster itu berbalik ke arah gadis itu dan berlari ke arahnya. Noor segera menggunakan kemampuan langkah bulunya yang meningkatkan kecepatan untuk muncul di depan banteng dan menangkis serangan sekali lagi dengan mengorbankan pedangnya sendiri. Dia ingat ayahnya yang mengatakan bahwa seorang petualang melindungi yang lemah bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, jadi dia berdiri teguh bahkan dengan pedang yang rusak. Kali ini, ketika monster itu menyerang, Noor menangkis dengan sekuat tenaga yang menyebabkan kapak monster itu terpantul kembali dan memenggal kepala banteng itu dengan bersih sebelum terjebak di batu.
Gadis itu sangat terkejut saat darah tersebar di seluruh area, tetapi kawat berduri magis menghilang dari tubuhnya. Nor jatuh ke tanah melihat pedangnya yang hancur dan bagaimana nyaris maut itu. Gadis itu segera berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya dan menanyakan namanya, tetapi Nor menjawab bahwa namanya tidak layak diingat dan berjalan keluar. Dia berjalan melalui jalan-jalan sambil berpikir tentang bagaimana dia hampir terbunuh oleh seekor sapi raksasa dan menyadari bahwa dia perlu berlatih lebih keras lagi jika dia benar-benar ingin menjadi seorang petualang yang bisa melindungi orang. Setelah Nor pergi, ruang bawah tanah dipenuhi dengan pengawal wanita berambut putih yang ternyata adalah Lin dari keluarga bangsawan. Pengawal pribadinya tiba dan melihat Minotaur yang mati sedang diperiksa oleh para ilmuwan sementara pengawal Lin yang tewas ditutupi oleh kain putih. Dia segera meminta maaf karena tidak berada di sana untuk melindunginya, tetapi Lin mengatakan padanya untuk tidak khawatir karena itu bukan kesalahannya. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Dar masuk dan menanyakan apakah dia baik-baik saja serta rincian tentang apa yang terjadi di sana. Berita tentang serangan itu sampai ke saudara laki-lakinya, Ray, yang sangat terkejut mengetahui bahwa saudara perempuannya diserang oleh monster seperti itu. Dia bertanya kepada Dar apakah dia tahu mengapa Minotaur berada di permukaan ketika seharusnya berada di kedalaman terdalam ruang bawah tanah. Dar menjawab bahwa ini pasti merupakan upaya pembunuhan karena mereka menemukan bahwa cincin yang baru-baru ini dibeli Lin dari seorang pedagang diuji oleh seorang penyihir dan ternyata mengandung batu mana dengan kemurnian 90%, yang sangat sulit ditemukan dan menjadi alasan mengapa Minotaur menyerang kelompoknya. Ray masih tidak mengerti mengapa Minotaur menginginkan batu mana, tetapi Dar mengungkapkan bahwa dia yakin batu mana itu dikutuk oleh kerajaan musuh tetangga, Derry, yang dikenal karena mempraktikkan sihir hitam. Ray setuju dengan asumsi ini karena akhir-akhir ini tentara Derry telah mengganggu mereka di pinggiran dan sekarang serangan berani seperti ini terhadap Lin tanpa berusaha menyembunyikannya membuktikan bahwa mereka menginginkan perang. Ray kemudian bertanya kepada Dar tentang pria yang menyelamatkan nyawa Lin. Tetapi Dar mengklaim bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang pria itu selain fakta bahwa dia membunuh Minotaur dengan pedangnya dalam beberapa menit tetapi segera melarikan diri tanpa menyebutkan namanya kepada Lin. Keesokan paginya, Nor pergi ke Serikat seolah tidak terjadi apa-apa ketika pria gemuk itu segera mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Nor tampak bingung, jadi pria gemuk itu menjelaskan bahwa tadi malam ada monster mematikan muncul di gua dekat lokasi konstruksinya dan karena itu dia khawatir. Nor tidak tahu bahwa pria gemuk itu sedang membicarakan Minotaur yang dia bunuh tadi malam karena dia mengira itu pasti monster sapi tingkat rendah sejak dia berhasil mengalahkannya. Pria gemuk itu memberitahu Nor bahwa dia beruntung karena pergi lebih awal karena bahkan seorang mantan petualang peringkat A seperti dia tidak bisa melakukan apa-apa melawan binatang buas yang begitu kuat. Nor menghapus kotoran dari wajahnya dan bertanya-tanya jenis monster apa yang begitu menakutkan bahkan bagi seorang petualang peringkat A dan kemudian berterima kasih kepada Tuhan bahwa dia hanya menghadapi seekor sapi raksasa. Nor bertanya apa yang terjadi pada monster itu dan pria gemuk itu menjawab bahwa ada seorang pria misterius yang akhirnya membunuh binatang itu dalam satu serangan, yang benar-benar mengejutkan Nor karena dia bertanya-tanya seberapa kuat pria itu harus untuk membunuh monster seperti itu, tanpa menyadari bahwa dia adalah pria yang sedang dibicarakan oleh pria gemuk itu. Kemudian, pria gemuk itu memberi Nor upahnya untuk hari itu, tetapi mengatakan kepadanya untuk mendapatkan pekerjaan nyata juga, jika tidak dia tidak akan bisa menghasilkan banyak. Sebelum Nor bisa menjawab, sosok berjubah muncul di belakangnya dan memanggilnya. Nor berbalik hanya untuk menemukan gadis berambut putih yang dia selamatkan kemarin dan bertanya bagaimana dia menemukannya. Gadis itu meminta maaf karena mengikutinya tetapi mengklaim bahwa dia menggunakan keterampilan deteksi jarak jauh untuk menemukannya. Nor bertanya apakah dia mempelajarinya dari sekolah pencuri tetapi dia mengklaim bahwa itu dari cabang penyihir tetapi memiliki keterampilan yang sama di semua 6 cabang. Lin memperhatikan bahwa dia menarik terlalu banyak perhatian dan bertanya kepada Nor apakah mereka bisa berbicara di tempat yang lebih pribadi, tetapi sebelum Nor bisa menjawab, pria gemuk itu menariknya dan bertanya apa yang telah dia lakukan. Nor menjawab bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun sementara Lin memasang penghalang kedap suara dan memintanya untuk ikut dengannya.
Mereka berdua keluar dari gedung dan berjalan melalui jalanan menuju area terpencil di mana Lin memberitahu Noor bahwa dia sangat ingin berterima kasih padanya karena tidak hanya menyelamatkan nyawanya tetapi juga menyelamatkan nyawa banyak warga. Noor masih tidak tahu seberapa kuat dirinya, jadi dia mengklaim bahwa Lin sangat berbakat dan dia pasti merusak rencana Lin dengan ikut campur. Lin mengatakan bahwa itu tidak benar, bahkan jika Noor tidak datang untuk menolongnya, dia mungkin sudah mati di sana. Lin kemudian mengklaim bahwa dia ingin memberinya hadiah atas bantuannya, tetapi Noor segera menjawab bahwa rasa terima kasih Lin sudah cukup. Namun, Lin tidak mudah menyerah dan dia memberitahu Noor bahwa dia adalah orang yang berstatus di sini dan bahkan ayahnya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Noor sekali lagi menolak yang membuat Lin terkejut karena dia tidak mengerti mengapa seorang pria menolak hadiah dari bangsawan. Lin bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya dan bahkan mengklaim bahwa ayahnya akan memberinya banyak tanah jika dia mau, tetapi Noor terus menolak tawarannya. Dia memberitahu Lin bahwa dia tidak membutuhkan apapun darinya yang membuat Lin menangis karena merasa berkewajiban untuk membalas budi Noor. Lin memberitahu Noor bahwa dia tidak akan pindah dari tempat itu sampai Noor menerima rasa terima kasihnya yang mengingatkannya pada masa lalu. Ketika dia melakukan hal yang sama kepada salah satu instruktur di cabang sekolah penyembuhan, akhirnya instruktur tersebut menyerah dan setuju untuk bertemu dengan ayahnya, tetapi menolak untuk menerima hadiah yang berlebihan. Ini membuat gadis itu cukup senang dan dia menggunakan sihir untuk menyembunyikan dirinya dan Noor saat mereka berjalan melalui kota kembali ke rumahnya. Ketika mereka akhirnya sampai di rumahnya, Noor benar-benar terkejut karena dia belum pernah melihat tempat sebesar dan semewah itu. Mereka berjalan melewati para penjaga dan masuk ke dalam sementara Noor bertanya-tanya apakah gadis ini seorang bangsawan jika dia begitu kaya. Di jalan, mereka bertemu dengan pengawal pribadinya, Annie, yang memandangnya dengan curiga dan bertanya siapa dia. Lin memberitahunya bahwa ini adalah pria yang menyelamatkan nyawanya dan Annie segera melunak dan mengklaim bahwa dia akan membawa mereka ke Tuan. Mereka mengikuti Annie melalui galeri ketika Noor melihat seorang pria yang mengenakan baju besi kuning menunggu di dekat jendela dan dia segera bergerak, memutar tombaknya sebelum mengarahkannya ke Noor dan bertanya siapa dia. Annie menyuruhnya mundur karena dia adalah tamu Lin. Tetapi pria itu, yang terlihat seperti Pikachu, malah mengejek Noor karena terlihat miskin. Annie memperkenalkannya sebagai Gil dan meminta dia untuk menemani mereka ke ruangan karena dia masih tidak sepenuhnya percaya pada Noor. Mereka menunggu di luar aula saat ayah Lin, Clay, sedang berbicara dengan putranya tentang kemungkinan meningkatnya perang. Mereka mengingat terakhir kali mereka bertemu dengan Raja Derry yang akhirnya menghina mereka dan mengancam akan berperang jika mereka tidak memberikan akses ke semua ruang bawah tanah di kerajaan mereka. Tidak lama kemudian, pintu terbuka dan mereka semua masuk ke aula sementara Annie dan Gil berlutut di depan tuan mereka. Namun, Noor tidak tahu siapa pria di kursi tinggi itu, jadi dia hanya berjalan maju tanpa peduli, ditemani oleh Lin. Lin memperkenalkan Noor kepada ayahnya dan mengatakan bahwa ini adalah pria yang menyelamatkan nyawanya. Tuan itu segera bangkit dari kursinya dan mendekati Noor, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa putrinya. Noor mengatakan bahwa dia bukan seorang bangsawan dan belum pernah berbicara dengan bangsawan sebelumnya, jadi dia tidak tahu bagaimana harus bersikap, tetapi tuan itu tidak keberatan. Dia tertawa dan berjabat tangan dengan Noor sebelum memintanya untuk memilih hadiah apapun yang dia inginkan. Noor segera menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan tanah atau emas. Tuan itu tampak bingung tetapi mengatakan bahwa jika Noor mau, dia bisa memiliki setengah dari harta karun ruang bawah tanah tertua di dunia yang ada di kerajaan mereka. Ray menasihati agar tidak melakukannya karena harta itu lebih berharga daripada negara kecil. Tetapi Noor juga menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan hadiah apapun dari mereka. Tuan itu tampak bingung tentang jenis orang yang akan menolak hadiah seperti itu. Tuan itu kemudian berjalan ke kursinya dan mengambil pedang hitam raksasa di belakangnya yang dulu merupakan senjata pribadinya selama hari-hari petualangannya. Ray tampak sedikit khawatir, tetapi ayahnya mengatakan bahwa tidak apa-apa karena pedang itu seharusnya digunakan di medan perang dan bukan sebagai dekorasi. Dia menyerahkannya kepada Noor yang segera menyadari bahwa senjata itu lebih berat daripada apapun yang pernah dia gunakan.
Nor berpikir bahwa itu hanyalah pedang bekas acak, jadi dia memutuskan untuk menerimanya sebagai hadiah karena dia ingin semua ini segera berakhir agar dia bisa kembali bekerja. Tuan itu memintanya untuk mengayunkannya sekali dan Nor dengan terkejut hanya menggunakan satu tangan untuk mengayunkan pedang itu dengan begitu kuat sehingga menciptakan ledakan angin di sekitar mereka. Nor melihat tuan itu dan mengatakan bahwa itu agak berat tetapi dia akan mengatasinya, yang membuat Clay tertawa karena dia tidak percaya bahwa pria ini baru saja mengayunkan pedang besar dua tangan dengan satu tangan. Clay bertanya apakah dia mau melatih Lin sedikit karena keadaan semakin berbahaya akhir-akhir ini, yang membuat gadis itu tersenyum, tetapi Nor segera menolak dengan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia ajarkan padanya dan memutuskan untuk pergi. Di jalan melalui galeri mereka, Nor melihat pedang itu sekali lagi dan menyadari bahwa ukurannya sama dengan selokan, yang berarti dia bisa menggunakannya untuk membersihkan kotoran dari selokan dengan lebih efisien. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia dihentikan oleh Gil yang menaruh tombak di wajahnya dan mengatakan bahwa dia ingin melihat apakah Nor layak untuk pedang itu. Nor bertanya-tanya apakah dia akan bisa meninggalkan rumah ini untuk kembali bekerja atau tidak. Gil membawa Nor melalui lorong dan Nor bertanya-tanya kemana dia dibawa karena dia hanya ingin kembali bekerja. Yang mengejutkan, Gil membawanya ke arena latihan untuk duel tiruan antara mereka. Ini mengejutkan Nor karena dia tidak pernah berlatih keras dengan siapapun sejak hari-hari di sekolah latihan. Gil mengambil tongkat kayu untuk latihan dan mengungkapkan bahwa dia cukup terkenal di ibu kota dan kemudian meminta Nor untuk memilih senjatanya juga. Nor berpikir ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk belajar dari seorang veteran dan dia memilih pedang kayu biasa, berpikir bahwa dia tidak akan menjadi lawan yang sebanding untuk Gil, tetapi dia masih berencana untuk memberikan yang terbaik. Gil menyerang pertama kali dengan menusukkan tongkatnya ke arah Nor yang dengan mudah menghindari serangannya. Dia bisa melihat betapa mudah dan efisien gerakan Gil, yang menunjukkan seberapa banyak dia telah berlatih, tetapi entah mengapa dia tampak bergerak sangat lambat bagi Nor. Nor percaya bahwa Gil hanya menahan kekuatannya demi mempertimbangkan pemula seperti dia. Nor memanggil waktu istirahat dan mengatakan kepada Gil bahwa dia tidak perlu menahan diri sejauh itu, jadi Gil memutuskan untuk menjadi serius dengannya. Dia melancarkan serangannya dengan intensitas yang jauh lebih tinggi kali ini, tetapi itu tidak cukup cepat untuk membuat Nor kewalahan yang selalu menemukan celah dalam pertahanan Gil setiap kali dia melewatkan serangan. Di sisi lain, Gil merasa frustrasi karena serangannya tidak mengenai Nor, jadi dia memutuskan untuk menggunakan serangan Lex di mana dia mengubah arah pada saat terakhir, memaksa Nor melompat dan kemudian menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menjatuhkannya saat mendarat. Namun, meskipun demikian, Nor masih bisa menghindari serangannya dan meminta Gil untuk meningkatkan kecepatan lebih lagi karena dia merasa nyaman dengan intensitas saat ini. Gil sudah menggunakan semua kemampuannya, jadi mendengar kata-kata itu melukai egonya. Nor juga akhirnya menyadari bahwa dia mungkin sebenarnya lebih kuat dari Gil, tetapi kemudian tiba-tiba pengawal elit menggunakan serangan khususnya pada Nor. Serangan itu mencapai titik yang sangat dekat, tetapi ketika debu mengendap, Nor tidak berada di depan Gil. Dia telah menghindari serangan itu dan bergerak ke samping, tetapi setelah melihat kekuatan destruktif serangan Gil, dia segera menyatakan bahwa dia tidak ingin bertarung lagi. Nor meninggalkan istana dengan itu, tetapi keterampilannya telah menyebabkan kehebohan di antara para ksatria lainnya yang tidak percaya bahwa dia bisa menghindari serangan khusus kapten mereka. Beberapa dari mereka percaya bahwa Nor hanya selamat karena Gil menggunakan tombak latihan, jika tidak, seorang jenius seperti dia bisa dengan mudah mengalahkan siapapun yang dia inginkan. Mendengar kata-kata itu membawa Gil yang tertekan kembali ke masa lalu. Dia selalu berbakat dengan tombak dan berkeliling kerajaan mencari orang-orang kuat dan mengalahkan mereka. Tidak ada yang bisa memberikan tantangan yang layak baginya dan Gil merasa bosan. Dia pergi ke ibu kota dan bergabung dengan para ksatria agar bisa melawan monster karena mereka lebih kuat dari manusia. Namun, bahkan monster pun tidak sebanding dengan kekuatan dan keterampilannya. Kebosanannya tetap ada. Suatu hari, saat dia sedang bermalas-malasan, master dari sekolah pedang datang menemuinya karena dia adalah orang yang melatihnya di masa-masa awal. Gil mengeluh tentang betapa membosankannya menjadi begitu kuat dan berharap ada lebih banyak orang yang sekuat itu sehingga dia bisa bersenang-senang bertarung dengan mereka.
Sang master hanya mengatakan bahwa suatu hari seseorang yang akan melampauinya akan muncul di antara murid-muridnya dan Gil berharap orang itu muncul saat dia masih hidup karena itu mungkin satu-satunya cara untuk menghilangkan kebosanannya. Sekarang, saat Gil memikirkan pria yang membunuh Minotaur dengan satu serangan, pikirannya penuh dengan konflik. Dia tahu sejak pertama kali bahwa Nor adalah orang yang menarik, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun yang luar biasa tentang kekuatannya. Namun, ketika mereka berlatih, dia menemukan bahwa Nor jauh lebih kuat dari yang terlihat. Ketika Nor memintanya untuk lebih cepat lagi, dia menggunakan serangan khusus padanya yang bahkan lebih cepat dari kecepatan suara, mengetahui dengan baik bahwa tidak ada manusia yang bisa selamat dari serangan itu. Ketika Nor menghindari serangan, Gil merasa kalah, dan lebih lagi karena Nor mengakhiri pertarungan saat itu juga. Gil percaya bahwa dia melakukannya untuk tidak mempermalukannya di depan pasukannya, dan sebelum pergi, Nor mengatakan bahwa dia menantikan pertemuan mereka berikutnya, yang merupakan cara Nor untuk memberitahu Gil agar menjadi lebih kuat. Kini Gil berpikir bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa membuat hidupnya lebih menyenangkan. Di sisi lain, Nor tidak menyadari betapa tingginya Gil menilainya. Dia menggunakan keterampilan penguatan tubuh dan langkah bulu sebelumnya untuk menghindari serangan pamungkas pada saat terakhir dan jika dia terlambat satu saat saja, dia akan mati. Gil berpikir bahwa Gil menyesuaikan kecepatan serangannya dengan sengaja sehingga Nor hanya bisa menghindarinya dengan susah payah dan dia bersyukur padanya karena menunjukkan bahwa dia masih membutuhkan banyak latihan. Keesokan harinya, Nor mulai membersihkan selokan menggunakan pedang berharga yang diterimanya dari raja dan sangat terkejut dengan betapa bagusnya performa pedang itu. Kemudian dia duduk di hutan karena pekerjaannya di situs konstruksi ditangguhkan karena insiden Minotaur. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa menghabiskan waktu sampai pekerjaannya tersedia lagi dan dia juga ingin memanfaatkan pedang besar itu dengan baik. Dia berpikir bahwa pedang itu mungkin bisa menjadi dayung yang bagus atau sekop pizza, atau bahkan piring panggangan, tetapi dia kekurangan sumber daya untuk mendapatkan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk memulai bisnis-bisnis tersebut. Dia mencoba menggunakan sihir apinya dan berpikir bahwa itu terlalu lemah untuk memulai barbeque. Dia mendengar langkah kaki di belakangnya dan berbalik untuk menemukan Lin yang datang mencarinya secara khusus. Nor bertanya bagaimana dia bisa membantunya dan Lin meminta agar dia diizinkan menjadi muridnya sehingga dia bisa belajar darinya sambil melayani. Dia bersemangat untuk melayani Nor dengan apapun yang dia inginkan, tetapi Nor menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengajarkan apapun dan dia mandiri dalam segala hal. Lin mencoba menawarkan hadiah uang untuk pelatihannya, tetapi Nor dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak menginginkan apapun. Dia terus bersikeras bahwa dia akan bermanfaat bagi Nor dan Nor gagal menyampaikan maksudnya dengan jelas kepada Lin. Untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk belajar darinya, Lin memutuskan untuk memamerkan kekuatan sihirnya. Dia menciptakan tombak es dan menembakkannya ke arahnya sendiri lalu membakarnya dengan mantra api yang kuat. Selanjutnya, dia menebang pohon besar dengan belati kecil menggunakan keterampilan lain dan kemudian menggunakan keterampilan pedang sihir untuk meledakkan pohon di belakang Nor. Dia yakin bahwa Nor akan menerimanya sebagai murid dengan penampilan ini tetapi dia masih menolak untuk melakukannya. Nor kini menyadari bahwa Lin menilainya terlalu tinggi dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa meyakinkan Lin bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin. Dia memutuskan untuk menunjukkan keterampilannya dan menciptakan bola api kecil untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pecundang dan Lin terkejut melihatnya. Dia mulai berjalan pulang dengan itu dan berpikir tentang kisah anak laki-laki tanpa bakat yang biasa diceritakan oleh semua guru. Saat itu, Lin berpikir bahwa itu hanya kisah peringatan karena dia tidak berpikir bahwa ada anak laki-laki berusia 12 tahun yang bisa bertahan dengan pelatihan keras di semua 6 sekolah selama penuh waktu ketika bahkan prajurit berpengalaman pun kesulitan untuk bertahan di sana begitu lama. Suatu hari, penyihir terkuat yang menjalankan sekolah sihir menunjukkan keterampilan api kecilnya dan kemudian meningkatkan ukurannya untuk memamerkan keahliannya. Penyihir itu mengatakan bahwa butuh puluhan tahun latihan untuk meningkatkan ukuran keterampilan api kecil itu. Itulah sebabnya ketika Nor menunjukkan keterampilan api kecilnya kepada Lin hari ini, dia terdiam karena itu jauh lebih besar daripada penyihir terkuat di dunia. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah semua yang bisa dia kelola dan keterampilannya di cabang lain juga pada tingkat yang sama.
Hanya Lin yang tahu bahwa ukuran api kecil itu menunjukkan kemampuan Nor yang luar biasa dan dia menyimpulkan bahwa dia adalah master yang tak tertandingi di cabang lainnya juga. Kini dia merasa malu karena bangga dengan keterampilan tingkat tinggi yang baru saja dia pelajari. Dia berpikir bahwa meskipun jauh lebih kuat darinya, Nor tidak pernah membanggakan kekuatannya dan dia bahkan melakukan tugas-tugas yang paling sepele untuk membantu orang lain. Dia berpikir bahwa pikiran dan karakter Nor sekuat tubuhnya dan dia tidak bisa diganggu oleh apapun. Sebagai putri, dia akan memimpin kerajaan bersama saudaranya suatu hari nanti dan untuk itu dia perlu menjadi kuat. Dia ingin belajar bagaimana menjadi kuat dari Nor dan untuk alasan itu dia sekali lagi mendekatinya. Tepat saat Nor keluar dari restoran setelah makan malam, Lin memberitahunya bahwa dia sepenuhnya memahami betapa tidak dewasa dan sia-sianya dia dan sekarang dia ingin belajar darinya lebih banyak lagi. Dia percaya bahwa kekuatannya akan menjadi dasar bagi perdamaian dan kemakmuran kerajaan mereka sehingga dia telah menerimanya sebagai gurunya. Namun, Nor sangat terganggu oleh hal ini dan dia hanya ingin pulang. Sementara itu, kakak laki-laki Lin, Ray, berada di kantornya dan bertanya-tanya mengapa ayahnya memilih untuk memberikan pedang legendaris hitam itu kepada seorang asing yang lengkap. Dia teringat bagaimana ayahnya menjelajahi ruang bawah tanah di masa mudanya bersama para master dari 6 sekolah pekerjaan. Setelah eksplorasi yang sangat lama, ia memperoleh Black Blade yang langsung dianggap sebagai artefak paling berharga mereka. Pedang itu terbuat dari logam yang tidak diketahui yang lebih keras daripada apapun yang mereka ketahui. Pedang itu praktis tidak bisa dihancurkan dengan serangan fisik maupun sihir yang tidak berhasil menggoresnya. Namun, semua orang bertanya-tanya bagaimana bisa pedang yang begitu kuat berada dalam kondisi yang buruk. Ray percaya bahwa nilai Black Blade jauh melebihi harta apapun yang mereka miliki dan itu bukan sesuatu yang akan diberikan ayahnya kepada seseorang yang tidak dia lihat sesuatu yang istimewa di dalamnya. Dia tahu bahwa ayahnya dapat merasakan bahaya yang mulai melingkupi kerajaan mereka dan dia mungkin mempercayakan pedang itu kepada Nor, mengatakan bahwa dia menaruh harapan untuk menyelamatkan kerajaan di pundaknya. Bahkan Ray percaya bahwa Nor bukan orang biasa dan ketika saatnya tiba, dia akan menjadi kartu truf mereka. Pada saat yang sama, Nor sedang berada di kota menikmati makanan lezat dari gerobak pinggir jalan dengan Lin di sampingnya. Dia benar-benar sudah menganggap dirinya sebagai murid Nor dan Nor ingin memberitahunya bahwa tidak layak untuk menjadi gurunya. Nor berpikir bahwa jika mereka pergi ke guild, Lin akan melihat betapa menyedihkannya dia dan berhenti mengikutinya. Begitu mereka sampai di guild, Fatih langsung bertanya kepada Nor mengapa dia bersama seorang putri. Nor mengatakan bahwa itu rumit, jadi Fatih memutuskan untuk memberi mereka privasi meskipun Nor sangat ingin mendapatkan nasihat darinya. Fatih kemudian bertanya apa yang mereka inginkan dan Nor mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan komisi untuk 2 orang. Karena Lin adalah petualang peringkat B, Fatih mengatakan bahwa jika dia bergabung dengan party dengan Nor, mereka bisa pergi keluar kota untuk berburu goblin. Nor sangat terkejut mendengar ini karena dia hanya mendengar cerita tentang bagaimana petualang sejati menggunakan goblin sebagai boneka latihan mereka. Dia tidak percaya bahwa hari di mana dia akhirnya melakukan hal yang sama telah tiba, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia memanfaatkan peringkat tinggi Lin meskipun dia ingin Lin meninggalkannya sendirian barusan. Nor mendapati Lin menatapnya sehingga dia merasa sangat buruk dan berpikir bahwa Lin telah melihat betapa serakah dan tidak tahu malunya dia. Lin bertanya apakah ada yang salah dan Nor bertanya apakah dia baik-baik saja dengan pengaturan ini karena dia mengandalkan peringkatnya. Lin tidak masalah dengan itu dan dia memberitahu Nor bahwa dia bebas menggunakan apapun yang dimilikinya. Nor merasa sedikit menyedihkan tapi dia tidak peduli karena dia bisa mewujudkan mimpinya. Akhirnya, dia keluar dari guild dengan tekad, tetapi kemudian Fatih memanggilnya kembali karena dia bahkan tidak tahu di mana goblin berada. Fatih menyelesaikan dokumen dan kemudian memberitahu Nor untuk tidak terlalu berharap karena meskipun goblin adalah monster level rendah, mereka masih bisa berbahaya. Dia menunjukkan lokasi mereka di peta dan mengatakan bahwa jumlah mereka akhir-akhir ini menurun. Dia meminta Nor untuk mengumpulkan telinga kanan goblin yang dia bunuh untuk mendapatkan hadiahnya dan kemudian mengirimnya pergi. Nor dan Lin memasuki hutan binatang buas dan Nor terkejut karena dia belum pernah melihat bagian hutan ini sebelumnya. Dia memberitahu Lin tentang bagaimana pohon-pohon berbeda di selatan tempat asalnya dan Lin memberikan ceramah singkat tentang ekosistem.
Nor kemudian bertanya padanya tentang goblin dan Lin mengatakan bahwa mereka adalah monster kecil yang memangsa buah-buahan dan makhluk kecil tetapi jumlah mereka meningkat dengan cepat. Jika jumlahnya melebihi batas, hutan tidak lagi dapat memasok mereka dengan buah, sehingga mereka menyerang pemukiman manusia. Itu sebabnya guild petualang mengirim orang untuk menjaga jumlah mereka tetap rendah tetapi melarang mereka dimusnahkan karena goblin juga bermanfaat bagi ekosistem. Nor terkesan dengan pengetahuan Lin dan berpikir bahwa dia bahkan kurang dari seorang guru. Mereka terus berjalan menuju bagian hutan yang lebih lebat tetapi bahkan dengan keterampilan deteksinya, Lin tidak dapat menemukan jejak goblin. Namun, dia merasakan sesuatu di kejauhan dan memberitahu Nor bahwa mereka harus memeriksanya. Semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan, semakin gelap dan kabut di sekitar mereka juga mulai menebal. Begitu mereka sampai di tempat di mana Lin merasakan monster, mereka tidak menemukan apa-apa. Lin mengatakan bahwa keberadaan monster itu tiba-tiba menghilang tetapi Nor merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam desiran daun. Dia melihat ke depan dan menemukan tubuh goblin yang setengah dimakan mengambang di udara dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Lin segera menggunakan mantra untuk mengungkap siapapun yang ada di balik itu dan seekor monster hijau besar dengan kristal merah di dahinya menjadi terlihat. Nor terkejut dan bertanya siapa makhluk hijau besar ini, dan Lin mencoba memberitahu dia bahwa itu adalah Goblin Emperor. Namun, Lin tergagap dan Nor hanya mendengar bahwa monster itu adalah goblin. Dia panik, berpikir bahwa ini adalah ukuran normal goblin, dan jika petualang sejati bisa menggunakannya sebagai bahan latihan, mereka pasti sangat luar biasa. Goblin Emperor mencabut pohon dengan tangan kosong dan mengaum keras, menakutkan Lin. Dia tahu bahwa bahkan Goblin King adalah monster kelas bencana yang sulit dihadapi, dan Goblin Emperor jauh lebih kuat dari itu. Dia tahu bahwa Goblin Emperor bukan monster alami, tetapi monster buatan yang diciptakan melalui eksperimen terlarang. Lin ketakutan, dan Nor berpikir bahwa meskipun dia kuat, dia pasti belum pernah melawan monster sebelumnya. Dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir tentang apapun karena lawan mereka hanyalah goblin. Kata-katanya memberi Lin keberanian, dan dia berpikir bahwa mungkin Nor sudah memprediksi bahwa monster selevel ini sudah ada di sini, itulah mengapa dia sangat bersemangat untuk datang ke sini. Lin bersiap di sampingnya, yakin bahwa dia bisa mengalahkan Goblin Emperor bersama gurunya. Goblin Emperor menyerang mereka dengan batang pohon di masing-masing tangannya. Nor menangkis serangan pertama dan berhasil menangkis serangan kedua juga. Setelah itu, Goblin Emperor mencoba mendorongnya ke sudut dengan kekuatan brutal, tetapi Nor masih berhasil menangkisnya. Ini membuat Goblin tidak seimbang, dan Lin mencoba menyerangnya dengan sihir angin dan es, tetapi Goblin itu sangat gesit dan menghindari semua serangannya. Goblin Emperor melemparkan pohon ke arahnya, tetapi Nor menangkisnya. Dia bertanya pada Lin apakah dia baik-baik saja, dan dia memberitahunya untuk tetap fokus pada goblin yang sedang melempar lebih banyak pohon ke arahnya. Nor terus menangkis mereka, tetapi dia mulai lelah sekarang. Lin memperhatikan bahwa luka kecil yang diterima Goblin Emperor sembuh dengan sangat cepat, dan dia percaya bahwa batu mana merah di dahinya adalah penyebabnya. Tiba-tiba Goblin Emperor melemparkan 3 pohon sekaligus ke arah Nor, dan dia panik karena tidak akan bisa menangkis semuanya sekaligus. Untungnya, Lin datang dengan sihir angin yang kuat yang meniup semua pohon itu. Serangannya merusak Goblin, tetapi Goblin itu sembuh dari lukanya dengan cepat. Sekarang Lin yakin bahwa mereka perlu mengambil batu mana dari kepalanya untuk mengalahkannya, tetapi Nor tidak berpikir mereka bisa melakukannya. Tiba-tiba dia mendapat ide dan meminta Lin untuk menembakkan sihir angin yang kuat dari sebelumnya ke punggungnya. Dia memperingatkannya bahwa mantra itu cukup kuat untuk merobohkan dinding kastil, tetapi Nor berencana untuk menerima serangan itu menggunakan Black Blade sehingga dia bisa melesat ke arah Goblin Emperor lebih cepat daripada reaksi Goblin. Lin setuju dan menembak punggungnya dengan ledakan angin yang kuat. Nor melesat ke depan, dan meskipun menggunakan keterampilan peningkatan fisik, dia masih mematahkan tulang. Dia menghindari pohon yang dilemparkan padanya oleh Goblin dan kemudian dengan cepat menyembuhkan dirinya sebelum melompat tinggi untuk memberikan pukulan terakhir. Goblin Emperor mencoba menyerangnya dengan pohon, tetapi serangan kuat Nor memotong pohon itu dan mengenai batu mana di kepala Goblin. Batu mana itu terlepas dari soketnya, dan Goblin menjerit kesakitan saat Nor terguling ke tanah.
Dia bangkit dan melihat goblin meringis kesakitan, kemudian Lin datang kepadanya dengan batu mana yang telah dia ambil dengan aman. Nor kemudian bertanya apakah Lin bisa menghadapi goblin sendirian sekarang, dan dia menerima permintaannya. Dia merasa tidak enak melihat monster yang menderita, jadi dia meminta Lin untuk membuatnya seaman mungkin. Lin mengiyakan, lalu ironisnya membakar goblin emperor sampai mati. Nor menyampaikan simpatinya kepada monster itu dan berpikir bahwa dia sudah cukup berburu goblin untuk sementara waktu. Dia berpikir bahwa dia masih terlalu lemah untuk menghadapi monster tingkat rendah, jadi dia harus berlatih lebih keras sebelum kembali ke hutan. Kemudian agen rahasia yang bekerja untuk Ray membawa batu mana itu kepadanya dan melaporkan tentang kasus Goblin Emperor. Hanya dengan melihat kemurnian dan ukuran batu mana itu, Ray tahu bahwa itu adalah pekerjaan dari Kekaisaran Sihir. Dia juga mengetahui bahwa Lin dan Nor berhasil mengalahkan monster yang sangat kuat hanya dengan beberapa goresan. Namun, yang paling mengejutkannya adalah bagaimana monster sebesar itu bisa dibawa ke kerajaan mereka tanpa penjaga dan dinas rahasia mereka menyadarinya. Dia meminta agennya untuk mengawasi ketidakberesan semacam itu di kota-kota terdekat dan membubarkan mereka. Pada saat yang sama, Nor dan Lin melaporkan kepada Fatih di Guild, yang bertanya kepada Nor bagaimana perasaannya setelah perburuan monster pertamanya. Nor masih berpegang teguh pada keyakinan bahwa dia baru saja melawan goblin biasa, jadi dia memberitahu Fatih bahwa itu lebih sulit dari yang dia kira dan mereka hanya menang berkat Lin. Lin menjadi penggemar kesederhanaannya, dan Fatih juga berpikir bahwa Nor hanya menonton dari belakang sementara sang putri melawan goblin. Fatih sedikit curiga mendengar tentang batu mana merah di dahinya dan bertanya apakah itu benar-benar goblin. Nor berbalik ke Lin untuk konfirmasi, dan dia menjawab bahwa karena gurunya menyebutnya goblin, maka itu hanya goblin dan tidak lebih. Fatih puas dengan berpikir bahwa itu adalah monster langka, lalu meminta mereka untuk menyerahkan bukti pembunuhan mereka. Nor dan Lin tiba-tiba menyadari bahwa mereka lupa mengumpulkan telinga goblin sebelum membakarnya habis. Segera setelah itu, Ray menerima laporan tentang hal-hal aneh yang terjadi di kota-kota dan desa-desa terdekat. Di beberapa tempat, orang-orang mendengar suara-suara aneh di malam hari dan hewan-hewan ketakutan saat mereka kembali dari hutan, sementara di tempat lain, jumlah hewan peliharaan yang hilang meningkat karena hutan di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih sepi. Ray percaya bahwa ini bisa menjadi tanda adanya monster tidak alami yang telah menyusup ke kerajaan mereka. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengirim regu pencari ke setiap lokasi dan menempatkan semua orang dengan mantra deteksi untuk bekerja. Dia juga memerintahkan mereka untuk memanggil 6 master dari setiap sekolah karena mereka mungkin membutuhkan bantuan mereka. Setelah bawahannya pergi, Ray menunjukkan rasa frustrasinya dengan melemparkan kertas-kertas ke udara, bertanya-tanya apakah Kekaisaran Sihir benar-benar menginginkan ruang bawah tanah mereka begitu parah sehingga mereka melakukan upaya seperti itu. Di sisi lain, Nor dan Lin sedang menikmati makanan jalanan dengan uang hadiah mereka. Pada akhirnya, Fatih memberi mereka uang untuk membunuh satu goblin tanpa bukti dari kantongnya sendiri karena itu adalah misi penaklukan pertama Nor. Setelah mereka selesai makan, Lin memberitahu Nor bahwa dia akan pulang sekarang dan dia lega bahwa dia akhirnya akan mendapatkan sedikit kedamaian. Tepat saat itu, Ray datang mencari adiknya. Saat melihat Nor, dia segera meminta Nor untuk mengunjungi kota di pegunungan besok pagi. Dia mengatakan bahwa Lin juga akan bergabung dengannya dan dia akan mengatur semuanya serta membayarnya dengan bayaran yang baik. Ray tidak mengungkapkan urusan sebenarnya di kota itu, tetapi Nor menerimanya karena Ray tampak tulus. Keesokan harinya, Nor menaiki kereta yang akan membawa mereka ke tujuan. Naik kereta untuk pertama kalinya dalam hidupnya adalah alasan utama Nor menerima tugas dari Ray dan dia menikmati setiap momennya. Di sisi lain, Lin tampak cukup muram dan dia bertanya padanya apakah dia tidak tertarik dengan pemandangan indah di luar. Perhatiannya kembali keluar dan dia berpikir bahwa begitu dia menjadi petualang yang sebenarnya, dia akan meninggalkan kota untuk bepergian. Lin tiba-tiba meminta maaf atas tindakan kakaknya yang melibatkan Nor dalam ini, tetapi Nor memberitahunya bahwa tidak apa-apa karena dia dibayar untuk itu. Ini membuat suasana hati Lin semakin buruk. Pagi itu, Ray telah menjelaskan bahwa misi mereka adalah pergi ke kota Tauros di sisi lain gunung dan jika tidak terjadi apa-apa setelah tinggal di sana sebentar, mereka harus pergi ke negara tetangga, Kerajaan Suci Mitra.
Dia memberitahu Nor bahwa selama tidak terjadi apa-apa, dia bisa menganggapnya sebagai liburan berbayar. Sekarang Lin berpikir bahwa dia berharap tidak benar-benar terjadi apa-apa. Pengawalnya, Ines, memberitahu Lin bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia ada di sini untuk melindunginya. Sebenarnya, Ray memberikan misi rahasia kepadanya sebelum pergi. Dia mengatakan bahwa kerajaan mereka akan menghadapi bahaya besar segera dan jika kerajaan jatuh, Ines harus membawa Lin dan mencari perlindungan di negara mitra. Ines terkejut dan bertanya apakah Lin tahu tentang ini dan Ray mengungkapkan bahwa dia tidak memberitahunya apapun karena dia pasti akan menentangnya. Dia sangat khawatir tentang keselamatan Lin dan mengatakan kepada Ines bahwa dia satu-satunya yang bisa dia percaya dengan hal itu. Kembali ke saat ini, kelompok tersebut sedang beristirahat dan Ines meminta maaf kepada Nor karena melibatkannya dalam hal ini. Dia berjanji untuk menjaganya tetap aman tetapi Nor mengatakan bahwa tidak perlu karena dia pandai melarikan diri. Ines bersikeras dengan mengatakan bahwa tidak akan ada kebutuhan untuk melarikan diri karena dia memiliki perisainya. Nor mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa jadi Ines memutuskan untuk menunjukkan kemampuannya. Dia menciptakan perisai suci dengan kemampuan khususnya dan memberitahu Nor bahwa jika terjadi sesuatu, dia harus berlindung di belakang perisai itu. Nor terkesan dan kemudian teringat bagaimana Lin mengatakan bahwa Ines berada di tingkat yang sama dengan pengguna tombak Gil. Dia pernah mendengar bahwa Gil cukup kuat untuk mengalahkan seekor naga dan jika Ines berada di tingkat yang sama dengannya, Nor berpikir bahwa mereka terlalu kuat dibandingkan dengan seseorang seperti dia yang kesulitan melawan hanya satu goblin. Nor berterima kasih kepada Ines, mengatakan bahwa dia benar-benar berbakat tetapi kata-kata itu mengingatkan Ines pada masa kecilnya. Dia tinggal di panti asuhan dan suatu hari dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatannya. Temannya penasaran tentang itu dan mencoba menyentuhnya hanya untuk jarinya terpotong. Para pengasuh memanggil kepala sekolah dan segera penyihir master, pejuang berambut merah, dan pendeta datang ke panti asuhan juga. Mereka meminta Ines untuk menunjukkan kemampuannya dan penyihir itu menyatakan bahwa itu adalah anugerah dari surga yang hanya bisa diterima oleh orang-orang paling langka. Dia mengatakan kepada Ines muda bahwa kekuatannya bisa menjadi pedang yang bisa memotong apa saja, atau perisai yang bisa menahan serangan apapun tergantung bagaimana dia menggunakannya. Ines terganggu oleh kata-kata berat ini tetapi pejuang berambut merah itu memberitahunya bahwa dia akan melatihnya untuk menggunakan kekuatan dengan benar. Dia menerimanya sebagai murid dan sementara Ines melatih kemampuannya dengannya, dia terus menjauhkan diri dari semua orang di panti asuhan karena takut melukai mereka. Namun, itu hanya sampai dia bertemu Nor dan mengetahui namanya. Dia telah mendengar nama itu berkali-kali dari pejuang berambut merah yang juga merupakan guru serta ayah angkatnya. Suatu hari, mereka sedang berburu monster di hutan, seorang pejuang lain memberitahu si berambut merah bahwa sekelompok besar monster mendekati mereka. Si berambut merah tenggelam dalam pikirannya dan bergumam bahwa dia berharap Nor ada di sini pada saat-saat seperti ini. Ines penasaran ingin tahu tentang orang yang diakui oleh ayahnya, tetapi lebih dari itu, dia cemburu padanya. Sejak dia bertemu Nor, kecemburuannya semakin memburuk dan dia ingin menghilangkan perasaan itu agar bisa melindungi Lin tanpa kelemahan apapun. Saat itu, Nor memperhatikan sesuatu bergerak melalui ladang gandum dan meninggalkan jejak aneh. Begitu Lin mendengar ini, dia meminta kereta dihentikan. Dia menggunakan sihirnya untuk mengungkap apapun yang bersembunyi di ladang, dan ternyata itu adalah monster hibrida kata kelawar besar. Pada saat yang sama, banyak monster menyerang ibu kota sekaligus dan Ray memerintahkan untuk mengerahkan para pejuang, pendekar pedang, dan pemburu untuk memburu sebanyak mungkin, sementara para pencuri harus membantu warga sipil mengungsi. Raja Clay teringat kata-kata Kaisar Derry yang mengatakan bahwa mereka akan menyesal tidak menerima persyaratannya. Dia percaya bahwa Derry berada di balik serangan ini dan Ray setuju. Dia percaya bahwa ini mungkin hanya permulaan dan mereka harus bersiap menghadapi serangan yang jauh lebih buruk. Clay bertanya kepadanya tentang 6 master dan Ray menjawab bahwa semuanya sudah dikerahkan untuk menghadapi monster-monster kuat. Sementara itu, pejuang berambut merah dan pasukannya menghadapi 3 kaisar goblin di hutan, pendekar pedang memburu monster kadal di kota, para pemburu, penyihir, penyembuh, dan pencuri juga sedang bekerja tetapi Raja khawatir bahwa mereka telah menyebar terlalu tipis. Di sisi lain, saat Lin mengungkap mantra penyembunyian di naga hitam, naga itu menyerang gadis di depannya.
Lin dan Ines mengenali monster itu sebagai naga kematian hitam yang sangat berbahaya, tetapi Nor menyerangnya tanpa membuang waktu untuk melindungi gadis itu. Dia menangkis serangan naga dengan pedang hitamnya dan Ines mengatakan bahwa gadis itu juga muncul entah dari mana tepat saat Lin menghancurkan mantra penyembunyian di sekitar naga itu. Lin tahu bahwa itu hanya bisa berarti satu hal, gadis itu pasti seorang iblis dengan kekuatan mengendalikan monster. Kakaknya pernah memberitahunya tentang iblis yang tampak seperti manusia tetapi kekuatan dan sifat mereka lebih mirip dengan monster. Dia memberitahunya bahwa iblis adalah ras keji yang pernah menghancurkan seluruh kerajaan dan karena itu manusia memburu mereka. Keturunan mereka masih hidup dan Rey yakin bahwa mereka pasti menyimpan dendam mendalam terhadap manusia. Kembali ke masa sekarang, Ines percaya bahwa gadis itu pasti seorang iblis yang membawa naga ke kota. Saat Lin menggunakan mantranya, itu pasti mengejutkan gadis itu dan ketika kendalinya atas naga melemah hanya sesaat, naga itu menyerangnya. Ines percaya bahwa mereka tidak boleh menyelamatkan seseorang seperti dia tetapi Nor segera menolongnya tanpa berpikir. Saat dia melihat Nor masih bertarung melawan naga, dia bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Lin mengatakan bahwa bagaimanapun juga mereka harus membantu Nor tetapi Ines menghentikannya dengan mengatakan bahwa sudah terlambat bagi Nor. Nor berpikir bahwa naga itu cukup lambat dan lemah dibandingkan dengan goblin yang dia lawan dan dia berpikir bahwa jika dia hanya bisa membeli waktu, Lin akan membantunya. Tiba-tiba, naga itu menembakkan napas beracunnya kepadanya dan Nor memutuskan untuk menangkisnya karena gadis itu akan terkena jika dia menghindar. Namun, itu adalah kesalahan terburuk yang bisa dia lakukan karena serangan itu meledak, melepaskan racun yang sangat kuat di udara. Nor segera mulai muntah darah hitam dan air mata berdarah mulai mengalir dari matanya. Dia menyadari bahwa dia baru saja terkena racun yang sangat mematikan dan tampaknya sudah terlambat karena dia mulai kehilangan kesadaran. Dia jatuh ke tanah dan Lin mencoba mencapainya tetapi Ines menghalangi jalannya dengan penghalang, mengatakan bahwa dia hanya akan membahayakan dirinya sendiri jika dia mendekati naga kematian hitam itu. Ines menciptakan penghalang dengan menggabungkan perisainya, berharap untuk menjaga Lin aman sampai dia bisa mendapatkan keselamatan. Lin memintanya untuk membiarkannya membantu Nor tetapi Ines menolak karena prioritas utamanya adalah melindungi sang putri. Naga itu tiba-tiba meluncurkan napas beracun lainnya dan Ines segera menambahkan lebih banyak perisai ke penghalangnya. Dia memberitahu sang putri untuk fokus sepenuhnya pada kelangsungan hidupnya tetapi Lin tetap menggunakan sihir pemurniannya dan berharap bisa menyelamatkan Nor. Sihirnya tidak cukup kuat untuk itu dan saat racun hitam menutupi segalanya, Ines meminta maaf kepada Nor bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba, sebagian cakar naga hitam menghantam penghalangnya dan awan racun menghilang. Nor masih bertarung melawan naga meskipun sudah sangat diracuni. Melihatnya seperti ini, Ines menyadari mengapa pejuang berambut merah ingin bantuan Nor dalam situasi sulit. Dia berpikir bahwa Nor adalah perisai utama yang akan melindungi orang-orang bahkan dengan mengorbankan hidupnya, tetapi dia berpikir bahwa Nor tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Sementara itu, Nor terus menangkis serangan naga. Dia menangkis napas beracun tetapi memberi naga itu kesempatan untuk menyerangnya. Dia menahan serangan itu tetapi itu adalah semua yang bisa dia lakukan sebelum jatuh ke tanah. Dia meletakkan tangannya ke wajahnya dan setelah melihat jejak darah beracun di sana, dia berpikir bahwa dia akan entah bagaimana mengatasi situasi ini. Hidupnya mulai terlintas di depan matanya saat dia mengingat kembali ketika dia masih muda dan kembali ke rumah setelah gagal diterima di sekolah-sekolah petualangan manapun. Dia mulai berlatih dan hidup sendiri. Suatu hari, seperti setiap pagi lainnya, dia pergi ke hutan untuk mencari makanan dan sayuran, dan akhirnya menemukan sebuah aula besar. Dia pulang dengan gembira dan mulai menyiapkan segala sesuatunya ketika dia menyadari bahwa ada dua tanaman yang tidak dia kenali. Namun, dia tetap memutuskan untuk memasukkannya ke dalam sup juga, berpikir bahwa paling buruk dia hanya akan sakit perut, tetapi setelah itu semuanya akan baik-baik saja. Dia ternyata sangat salah, karena segera setelah mencicipi sup itu, tubuhnya ambruk ke lantai dan dia mulai muntah darah sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dalam cahaya bulan yang redup, dia mulai merapal mantra penyembuhan tingkat rendah yang dia pelajari dari penyembuh dan merangkak keluar dari rumah. Saat pagi tiba, dia entah bagaimana berhasil bertahan malam itu dengan terus-menerus menggunakan sihir penyembuhan.
Dia berjuang untuk berjalan masuk ke dalam rumah di mana dia mulai mencari buku-buku tentang tanaman beracun yang umum. Dia segera menemukan tanaman yang dikenal sebagai api naga dan menyadari bahwa itu adalah salah satu tanaman paling mematikan di hutan yang ibunya peringatkan padanya ketika dia masih muda. Terlepas dari kondisinya, dia memutuskan untuk melanjutkan pelatihannya dan pergi ke hutan dengan pedangnya di mana dia berlatih menangkis, tetapi kembali ambruk karena keadaannya yang lemah. Dia menggunakan penyembuhan pada dirinya sekali lagi dan beristirahat. Setelah terbangun, dia merasa benar-benar sehat dan memutuskan untuk pergi ke hutan lagi untuk mencari makanan sehat. Dia melihat tanaman api naga sekali lagi dan memastikan tidak pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Namun, sayangnya seekor ular licik menggigit pantatnya dan meracuni seluruh tubuhnya sehingga dia kembali ambruk tak sadarkan diri. Anehnya, dia terbangun beberapa menit kemudian merasa benar-benar baik-baik saja dan menemukan bahwa ular itu sudah mati. Dia membawa ular mati itu pulang dan memutuskan untuk memakannya hanya untuk mencicipi. Keesokan paginya dia memutuskan untuk dengan sengaja digigit oleh ular yang sama dan menyadari bahwa kali ini rasanya tidak terlalu sakit dan dia tidak merasa sakit, yang berarti bahwa dia semakin kebal terhadap racun. Hal ini membuatnya sangat senang karena dia berharap bahwa jika dia terus berlatih, dia mungkin akan membuka keterampilan baru. Sejak hari itu dia mulai memakan apapun yang beracun yang bisa dia temukan dan bahkan menelan seluruh tanaman api naga lagi. Kadang-kadang dia pingsan, kadang muntah darah, tetapi selalu berhasil bertahan melalui itu. Dia tidak pernah membuka keterampilan baru, tetapi bahkan setelah muntah darah, dia terus memakan hal-hal beracun ini karena dia mulai menyukai rasanya. Kembali ke saat ini, dia bangkit kembali mengejutkan semua orang, tetapi dalam pikirannya dia hanya memikirkan betapa lezatnya katak ini jika dia memanggangnya dengan benar. Dia menepis rasa sakitnya dan tubuhnya segera menetralkan racun di dalam dirinya sementara mantra penyembuhan yang dia rapalkan pada anak kecil itu menyelamatkannya dari asap beracun. Naga itu terkejut melihat pria itu masih bernapas dan mencoba mencakarnya sampai mati, tetapi Nor bukanlah orang yang mudah kalah dan terus menangkis. Monster itu sampai pada titik di mana cakar di tangan lainnya juga patah. Anak itu melihatnya dengan takjub, bertanya-tanya bagaimana seorang manusia biasa bisa melawan monster yang begitu mematikan tanpa berkedip sedikit pun, tetapi Nor bahkan tidak menyadari bahwa monster ini sebenarnya adalah naga dan mengira bahwa katak sebesar ini ada di luar hutan. Naga itu memutuskan untuk melakukan serangan terakhir dengan mengambil napas dalam-dalam untuk menyemburkan sebanyak mungkin racun, tetapi Nor melancarkan serangannya dengan sempurna dan memukulnya di wajah tepat saat naga itu akan menyerang. Hal ini menyebabkan serangan naga itu berbalik arah saat tubuhnya menggembung dan meledak menjadi ribuan potongan. Sementara yang lain melihat dengan kagum, Nor segera berbalik untuk menghadapi anak kecil yang berdiri dengan gugup mengantisipasi Nor untuk membunuhnya juga. Tetapi Nor hanya bertanya apakah dia baik-baik saja. Pertanyaan ini mengejutkan anak iblis itu sementara Nor bertanya apa yang dia lakukan begitu dekat dengan katak itu. Anak itu bertanya-tanya mengapa pria ini menyebut naga itu sebagai katak, tetapi menjawab bahwa dia membawanya ke tengah kota. Anak itu mengira Nor akan marah sekarang, tetapi Nor berpikir bahwa anak ini adalah seorang petani yang pasti telah membesarkan katak ini di peternakan kecil yang bahagia dan sedang membawanya ke kota untuk dijual ke restoran dan dimasak menjadi hidangan yang luar biasa. Hal ini membuatnya merasa bersalah karena dia segera membungkuk dan meminta maaf karena telah membunuh katak itu dan berjanji untuk membayarnya kembali, tetapi dia akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang. Anak itu sangat bingung pada titik ini, tetapi mengatakan pada Nor bahwa dia tidak menginginkan uang dan dia bersyukur Nor telah membunuh naga itu. Nor bertanya bagaimana dia bisa bergerak dengan katak raksasa itu karena tidak menyakitinya sebelumnya dan anak itu melihat ke bawah dengan gugup sebelum menjawab bahwa dia bisa mengendalikan monster. Dia berharap akhirnya menemukan Nor marah padanya, tetapi Nor hanya kagum karena dia bertanya-tanya bagaimana anak kecil ini bisa mengendalikan binatang buas yang begitu kuat. Anak itu menjawab bahwa dia dilahirkan dengan kekuatan ini, yang mengejutkan Nor karena dia berpikir bahwa anak ini pasti diberi kekuatan ini oleh para dewa. Anak itu tergagap, tetapi memberitahu Nor kebenaran tentang dirinya bahwa dia berasal dari klan orang yang disebut bangsa iblis oleh manusia.
Nor masih benar-benar tidak menyadari bahwa bangsa iblis sangat didiskriminasi dan diperlakukan seperti budak dan menjawab bahwa dia berharap dia bisa menjadi salah satu dari mereka karena dengan begitu akan sangat mudah baginya untuk meminta bantuan binatang di ladang. Dia juga bisa mengirim pesan dengan menggunakan burung dan tidak perlu khawatir tentang anjing dan serigala yang menyerangnya di malam hari. Anak iblis itu benar-benar bingung pada saat ini dan bertanya kepada Nor apakah dia tidak membenci bangsa iblis. Nor tampak bingung dan bertanya mengapa dia harus membenci mereka dan anak itu menjawab bahwa setiap manusia membenci bangsa iblis karena mereka takut akan kekuatan mereka. Nor memikirkannya dan memberitahu anak itu bahwa manusia-manusia itu bodoh karena kekuatan ini tampaknya sangat berguna dan jika dia memiliki pilihan, dia pasti akan menginginkannya juga. Hal ini benar-benar menyentuh hati anak itu yang mulai menangis karena ini adalah pertama kalinya ada manusia yang memperlakukannya seperti makhluk hidup dan bukan makhluk kelas 2 yang perlu disiksa. Dia bertanya kepada Nor apakah dia juga bisa berguna bagi orang-orang, yang membuat Nor bingung karena dia bertanya-tanya mengapa anak yang diberkahi dengan kekuatan dan jauh lebih terampil darinya berpikir begitu rendah tentang dirinya. Nor bertanya-tanya apakah dia memiliki masa kecil yang buruk, tetapi meletakkan tangannya di kepalanya dan memberitahunya bahwa dia pasti bisa sangat berguna bagi orang-orang. Tiba-tiba, Ines dan Lin berlari menuju Nor, bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Nor menjawab bahwa dia tahan terhadap sedikit racun, yang membuat Lin terkejut karena napas racun naga bukanlah racun biasa tetapi racun terkuat di dunia yang bisa membunuh tanah dan pohon juga. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa bertahan dari ini. Saat dia menyadari bahwa hanya ada satu cara seseorang bisa melakukan ini, yaitu jika mereka telah berlatih satu keterampilan sampai pada tingkat di mana mereka mencapai gelar seorang suci. Namun, hal itu tidak mungkin karena bahkan instruktur di sekolah penyembuhan harus berlatih selama 40 tahun secara terus-menerus sebelum mencapai kekuatan tersebut. Tiba-tiba dia memperhatikan anak iblis itu dan tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa dia adalah seorang iblis. Dia bertanya kepada Nor apa yang ingin dia lakukan dengan anak itu dan Nor menjawab bahwa dia ingin anak itu ikut dengan mereka karena dia baru saja mengganggu pengiriman katak anak malang itu ke kota. Ines segera menyadari bahwa iblis itu membawa naga ke kota untuk menyebabkan kehancuran dan langsung menatapnya tajam, bertanya siapa yang memerintahkannya melakukan itu. Anak itu menjawab bahwa dia tidak tahu siapa orang itu, dan Ines menyadari bahwa anak ini hanyalah seorang budak yang dipaksa menjadi prajurit anak. Dia bertanya apakah anak itu tahu dari mana dia berasal, tetapi anak itu menjawab bahwa dia ditutup matanya di jalan sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Nor melihat Lin dan memintanya untuk membawa anak itu ke kota terdekat setidaknya, dan Lin setuju. Tetapi Ines memberitahu mereka bahwa bangsa iblis tidak diizinkan di kerajaan mitra dan mereka kemungkinan besar akan menyerang jika anak iblis itu bersama mereka. Lin bertanya-tanya apakah mereka bisa membawa anak itu bersama mereka ketika tiba-tiba seorang pria muncul di belakang mereka membawa sekumpulan senjata, bertanya bagaimana mungkin mereka bisa selamat dari naga itu dengan senyum di wajahnya. Nor bertanya-tanya siapa pria ini, sementara Zadu bertanya bagaimana naga itu bisa mati. Nor berpikir bahwa ini mungkin orang yang katak itu hendak dikirimkan dan meminta maaf dengan mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya sehingga pengiriman itu hancur dan dia akan mencoba untuk membayarnya kembali. Pria itu terlihat terhibur oleh Nor dan bertanya mengapa dia meminta maaf padanya dan mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang naga itu karena dia ada di sini untuk anak iblis itu. Nor salah paham dan berpikir bahwa pria itu mungkin wali Rolo, atau semacamnya dan bertanya apakah dia di sini untuk membawanya kembali ke kampung halamannya, sementara pria itu tersenyum dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan banyak uang untuk anak iblis itu. Nor masih tidak mengerti ketika tiba-tiba Zadu melompat ke arah anak itu dengan senjatanya siap menyerang, tetapi Nor berhasil menahan dan menangkis serangan itu pada saat terakhir sementara Ines menarik Lin dan melompat mundur ke tempat yang aman, bertanya mengapa dia membela iblis. Nor mengatakan bahwa Rolo adalah temannya, tetapi Zadu mengatakan padanya bahwa dia tidak peduli karena dia hanya ingin membawa mayat anak ini ke seorang bangsawan yang akan membayarnya banyak uang. Dengan itu, Zadu menyerang Nor sekali lagi yang mulai menangkis semua serangan yang datang sambil memberitahu pria bermata tertutup untuk mundur karena dia tidak akan membiarkannya menyakiti Rolo.
Zadu tampaknya tidak keberatan dengan tantangan ini dan mundur sebelum dengan cepat muncul di atas, tetapi Nor menangkis serangan itu sekali lagi dan kali ini mematahkan senjata musuh sepenuhnya. Ines memberitahu Lin untuk tetap di belakangnya setiap saat karena pria ini berbahaya, sementara Zadu melempar senjata patahnya dan mengambil dua belati dari sarungnya dan menyerang Nor sekali lagi dengan rentetan serangan yang Nor entah bagaimana blok dengan sisi datar pedangnya dan mendorongnya sekali lagi. Zadu tampaknya tidak menikmati ini karena dia mengklaim bahwa kali ini dia akan habis-habisan dan membunuh Nor juga jika dia tidak menyerahkan anak itu. Nor bersiap untuk dampak, tidak siap untuk menyerahkan Rollo, sementara Zadu berlari dengan kecepatan yang mengejutkan sehingga Nor hampir tidak bisa menangkis serangan dengan pedangnya, tetapi serangan itu sangat berat sehingga mendorong Nor mundur dan gelombang kejut membuat Rollo jatuh ke tanah. Nor bertanya-tanya bagaimana pria kurus seperti itu bisa memukul lebih keras dari seekor sapi, sementara Zadu menyadari bahwa pisaunya patah lagi. Dia mengambil pisau lain dan bergegas menuju Nor sekali lagi dan mulai menghujani neraka padanya dengan setiap serangan yang terus mendorong Nor mundur, dan menyadari bahwa dia hanya bertarung berdasarkan insting saja. Zadu terkesan dengan ketangguhan Nor dan kemampuannya bertahan dari serangan mematikan, sementara Lin menyadari bahwa pria bermata tertutup itu meningkatkan intensitasnya dengan setiap serangan. Namun, Ines segera datang di depannya dan menciptakan penghalang, memberitahunya untuk mundur karena ini bisa menjadi sangat berbahaya. Dia memberitahu Lin bahwa dia hanya bisa memikirkan satu orang yang akan mengenakan pakaian aneh seperti itu, dan nama pria ini adalah Zadu, seorang mantan petualang berperingkat S. Dia ingat belajar tentang dia dari para guru sekolah itu sendiri ketika dia menemukan namanya dalam sebuah buku kasus yang sedang berlangsung, meskipun dia dinyatakan mati beberapa waktu lalu. Salah satu guru memberitahunya bahwa pria itu dikenal sebagai Zadu yang menjadi petualang berperingkat S pada usia yang sangat muda, tetapi karena pikirannya yang jahat, dia segera menjadi buronan berperingkat S. Gil tampaknya tertarik dengan ini dan bertanya apakah dia bisa mengambil pekerjaan untuk memburu pria ini. Ames bertanya jika dia adalah pahlawan dari buku cerita, lalu mengapa dia pernah diusir dari kota. Salah satu guru mengungkapkan bahwa dia tidak selalu menggunakan kekuatannya untuk alasan yang baik dan akhirnya membunuh 36 orang dari keluarga biasa karena perselisihan. Karena itu, banyak orang menginginkan kartu petualangannya dicabut. Guru berambut biru yang mengajarkan Gil cara bertarung memberitahunya bahwa sejak hari itu dia mulai mengambil pekerjaan apapun yang akan memberinya uang, terlepas dari apa itu, dan salah satu contoh ekstrim adalah bahwa dia berhasil menghancurkan seluruh kerajaan sendirian dan membantai seluruh keluarga kerajaan seolah-olah mereka adalah goblin tingkat rendah. Kembali ke masa sekarang, Zadu terus menyerang Nor, terkejut setiap kali dengan ketangguhannya. Nor merasa kasihan pada bilah pedangnya yang patah dan memberitahu Zadu bahwa dia tidak bermaksud mematahkannya dan akan membayarnya kembali. Hal ini semakin menghibur Zadu, tetapi dia memutuskan untuk mengakhiri masalah ini di sini dan melemparkan salib patahnya ke udara yang mulai bersinar merah dan segera berubah menjadi 1000 pasak logam tajam. Nor menyadari bahwa dia tidak akan mampu menghadapi semuanya, tetapi mencoba menangkis sebagian besar dari mereka. Beberapa salib masih melewati dan menusuknya di punggung. Lin menyadari bahwa dia tidak akan bertahan lebih lama dengan cara ini dan memutuskan untuk campur tangan. Akhirnya, dia menyerang Zadu dengan beberapa perisai kudus, memberi Nor kesempatan untuk menangkis rentetan salib tajam lainnya sambil melindungi Rollo dari yang lain. Untungnya, Lin berhasil memblokir semuanya dengan perisainya. Nor berterima kasih padanya atas bantuan itu sementara dia melanjutkan serangan dan mulai menembakkan perisainya padanya. Anehnya, pria ini sangat gesit dan menggunakan gerakannya yang ahli untuk menghindari setiap serangan tanpa masalah, sementara Ines terus mempertahankan diri melawan salibnya. Dia melihat kembali ke Nor dan memberitahunya bahwa mereka perlu keluar dari kebuntuan ini entah bagaimana dan menyarankan agar Nor fokus pada serangan sementara dia menangani pertahanan. Nor tidak tahu bagaimana memimpin serangan karena dia hanya tahu cara menangkis, tetapi memutuskan untuk mencari jalan keluar dan menyadari bahwa ada banyak cakar naga yang patah di tanah. Dia memintanya untuk menghapus perisainya. Saat dia memintanya dan mengambil beberapa potongan kecil cakar serta mulai melemparkannya ke salib-salib dengan mantra penguatan kekuatannya, tampaknya itu berhasil karena salib-salib mulai hancur. Namun, Zadu memanfaatkan ini dan mencoba mengeluarkan Ines dari pertarungan dan hampir berhasil,
Tetapi berkat ketangkasan Nor yang luar biasa, dia terselamatkan sementara Zadu mematahkan bilah lain. Hal ini membuatnya berpikir apakah ini ide yang baik untuk bertarung sementara orang aneh yang bisa menangkis serangannya ini ada di sini. Dia mencoba sekali lagi dengan serangan diam-diam, tetapi Nor berhasil menangkisnya. Zadu memandangnya dan menyatakan bahwa dia sudah selesai untuk hari ini dan akan pergi. Tetapi selama dia bersama Rollo, dia tidak bisa benar-benar melakukan apapun tentang itu dan melarikan diri ke dalam kabut asap. Mereka semua menghela napas lega, tetapi Rollo tampaknya terlalu ketakutan bahkan untuk berbicara saat dia bertanya apakah Nor berasal dari ibu kota. Dia memberitahu mereka bahwa ini akan menjadi pembantaian karena dia mendengar beberapa orang mengatakan bahwa seekor naga hitam besar yang beberapa kali lebih kuat daripada yang dimilikinya akan dilepaskan di kota untuk menyebabkan kehancuran. Hal ini membuat Lin ketakutan, yang mengatakan bahwa mereka perlu kembali tidak peduli apapun yang terjadi. Nor mengatakan bahwa mereka tidak bisa karena dia diberitahu untuk menjaga Lin tetap aman, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah aman jika ibu kota jatuh. Tetapi dengan Nor mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Nor masih tampaknya tidak mengerti seberapa serius situasinya tetapi setuju untuk kembali ke kota. Sementara itu, di kota, Ray mengamati kerusakan yang terjadi di kota saat seorang prajurit melaporkan bahwa mereka berhasil menangkis sebagian besar pasukan musuh berkat 6 master sekolah dan mata-mata masih mencari lebih banyak musuh tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Ray bertanya-tanya dari mana mereka akan diserang sekarang ketika dia tiba-tiba melihat ke atas. Prajurit itu memberitahunya bahwa para pemburu dari hutan berjanji bahwa mereka tidak melihat makhluk udara yang bisa menyerang mereka, yang membuat Ray sedikit tenang ketika tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh di langit. Dia segera menggunakan sihirnya untuk mengungkapkan apa itu dan terkejut melihat seekor naga hitam besar yang mungkin bisa menghancurkan seluruh kerajaan sendirian. Dalam perjalanan kembali ke ibu kota kerajaan mereka, Nor memikirkan saat ketika ayahnya masih hidup dan memberitahunya tentang kisah naga raksasa dari bencana yang merupakan salah satu makhluk terkuat yang hidup dan bagaimana naga itu telah menyebabkan kehancuran. Tetapi kemudian seorang petualang memutuskan untuk menjadi pahlawan yang mereka semua butuhkan dan bertempur melawan naga itu dengan gagah berani, memenggal kepalanya, dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dia ingat betapa dia ingin sekali menjadi pahlawan saat itu, tetapi pikirannya tentang kepahlawanan hancur ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Lin juga melihat keluar dan pada awalnya tidak melihat apa-apa, tetapi segera penghalang itu pecah dan ketakutan melingkupinya ketika dia melihat naga hitam raksasa dari bencana sedang menuju kota. Penduduk kota menyaksikan dengan ngeri saat naga itu menaungi seluruh kota sementara Ray berdiri di sana membeku dengan rasa takut karena dia tidak percaya bahwa naga itu sudah berada di atas mereka. Dia bertanya kepada komandan bagaimana mungkin naga itu bisa menyerang mereka karena baru 150 tahun sejak terakhir kali naga itu tidur dan seharusnya tidur lebih lama. Tetapi sang komandan menjawab dengan ketakutan bahwa kerajaan musuh pasti telah membangunkan naga itu dengan sengaja. Ray tidak percaya bahwa seseorang akan mengeluarkan naga yang bernafas seperti nuklir hanya untuk konflik antara dua negara, tetapi dia teringat sejarah kerajaan terdahulu dan segera menyadari bahwa mereka perlu mengevakuasi semua orang dengan cepat. Kepala sekolah lainnya terkejut melihat binatang besar itu juga, tetapi menyadari bahwa seseorang telah menutup semua pintu keluar dengan mana untuk menunda evakuasi sementara semakin banyak monster muncul, memaksa kepala sekolah untuk menangani mereka kembali di pedesaan. Lin merasa kehilangan saat melihat bencana terjadi, mengatakan bahwa mereka tidak bisa benar-benar melakukan apapun tentang itu sekarang karena mereka sudah menerima kekalahan. Nor hanya senang melihat naga untuk pertama kalinya dalam hidupnya, yang membuat yang lain terkejut karena mereka bertanya-tanya apakah orang bodoh ini tidak tahu bahwa dia baru saja mengalahkan seekor naga sendirian. Nor tampaknya tidak takut dan mengatakan bahwa dia berpikir dia bisa mencapai kota sebelum diserang jika dia berlari cukup cepat. Hal ini mengejutkan Lin yang bahkan tidak berpikir untuk tetap bertahan, tetapi Nor mengatakan bahwa jika dia menggunakan ledakan angin padanya, dia mungkin bisa mencapai kota dengan sangat cepat. Di dalam kota, Raja berjalan ke menara sambil memikirkan ancaman yang dibuat oleh Raja musuh tentang memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya dengan mudah jika dia tidak menyerahkan hak istimewa dari ruang bawah tanah yang hilang. Tetapi sang raja memutuskan untuk menolak permintaan mereka dan sekarang menyalahkan dirinya sendiri atas semua kematian dan kehancuran ini.
Dia berjalan dengan pedang siap di tangannya untuk menghadapi hasil dari kebodohannya dan memutuskan untuk melakukan sebanyak mungkin kerusakan pada naga itu sebelum dia mati. Kembali di pedesaan, Nor melaksanakan rencananya saat dia berdiri di depan perisai silinder An yang dapat memusatkan sihir Lin. Mereka semua bersiap saat Lin memperkuat beberapa mantra sekaligus menghasilkan ledakan angin terkuatnya yang pernah ada yang melontarkan Nor ke udara seperti roket dan dia menghilang. Kembali di menara, Raja bersiap untuk menghadapi kematian. Saat naga itu mulai mengumpulkan kekuatan untuk menyerang, hal ini membuat sang Raja terkejut, sementara yang lainnya di darat menyadari bahwa naga itu sedang mengumpulkan kekuatan untuk menggunakan sinar terkuatnya yang pernah menghancurkan seluruh benua terakhir kali digunakan. Namun, sang Raja tetap berdiri tegak dan mengeluarkan belati emas khusus, siap menyerang. Semua kepala sekolah menyaksikan pertempuran ini terjadi dan menyadari bahwa sang Raja menggunakan seluruh kekuatan hidupnya dalam satu serangan dengan harapan untuk melukai naga itu sebisa mungkin. Namun, sebelum mereka dapat melakukan duel mereka, Nor malah secara tidak sengaja menabrak naga itu. Tetapi pukulannya begitu keras sehingga naga itu akhirnya menembakkan sinarnya ke udara dan jatuh ke tanah, sementara sang Raja berdiri terkejut saat debu mereda. Naga itu bangkit lagi dengan amarah dan mencoba menghancurkan Nor di bawah ekornya, tetapi Nor berhasil menahan serangan itu sementara rumah-rumah yang malang hancur rata di sepanjang jalur serangan. Naga itu terkejut dengan hal ini tetapi memutuskan untuk menyerang lagi. Namun, kali ini Nor berhasil menangkis serangan tersebut dengan kekuatan penuh, menjatuhkan naga itu ke tanah. Dia segera teringat betapa kuatnya hembusan angin itu saat dia terlempar dan pingsan sejenak, tetapi berhasil bangkit kembali dan menggunakan momentum tersebut untuk berlari ke atas tembok kota sebelum melompat masuk. Namun, dia tidak menyadari bahwa naga itu ada di sana dan dia mungkin akan menabrak kepalanya jika bukan karena pedangnya yang menahan pukulan dan menyelamatkan hidupnya. Pada saat naga itu bangkit lagi, Ines dan Lin juga sedang berlari di dalam kota mencoba membantu para penyintas, tetapi mereka diserang oleh batu besar yang dilemparkan ke arah mereka yang nyaris berhasil diblokir oleh Ines. Lin segera bangkit, siap menghadapi apapun yang datang kepadanya, dan musuh-musuh tersebut ternyata adalah Goblin Emperor. Mereka tidak sebesar yang pernah dia dan Nor hadapi di hutan, tetapi tetap saja sangat kuat. Lin memutuskan untuk menenangkan diri dan mengingat kata-kata Nor bahwa mereka hanyalah Goblin. Dengan itu, dia mulai menembaki mereka dengan tombak esnya, tetapi tombak-tombak tersebut hanya sedikit menggores mereka saat mereka menerjang. Ines memperkuat pertahanan mereka. Namun, sebelum mereka bisa menyerang, bocah iblis itu menggunakan kekuatan khususnya untuk menghentikan mereka di jalur mereka. Setelah itu Lin menggunakan ledakan esnya untuk membekukan mereka sementara Ines menciptakan pedang etereal dan memotong mereka menjadi berkeping-keping. Lin memandang bocah kecil itu dan menyadari bahwa kaum iblis pasti memiliki jumlah kekuatan magis yang luar biasa jika hanya seorang anak saja bisa menghentikan 3 Goblin Emperor. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah naga yang terus mencoba menyerang Nor dengan cakarnya. Namun, berapa kali pun naga itu menyerang, Nor selalu berhasil menangkis serangan-serangan tersebut, melukai cakar dan sisik naga itu berulang kali. Naga itu terkejut menemukan dirinya terluka untuk pertama kalinya dalam hidupnya sementara Nor bertanya-tanya terbuat dari bahan apa pedangnya karena pedang itu tidak mau patah atau retak, bagaimanapun cara dia menggunakannya. Dia menyadari bahwa selama dia memiliki pedang ini, naga tersebut tidak bisa melakukan apapun terhadapnya. Tetapi naga itu memiliki rencana lain dan langsung terbang ke udara, terbang keluar jangkauan, dan mulai mengumpulkan kekuatan untuk menembakkan sinar kematian besar lainnya untuk menghancurkan seluruh benua dalam satu serangan. Kali ini sang raja menyadari bahwa mereka sudah tamat ketika naga itu menembakkan sinarnya ke tanah. Namun, Nor tetap di tempatnya dan menangkis serangan itu sekali lagi, mengejutkan semua orang. Sinar tersebut sebenarnya terpental dan menembak ke langit sebelum meledak dalam ledakan api besar yang cukup untuk menghancurkan setengah dunia. Naga itu turun kembali ke bumi dengan amarah, tidak bisa mengerti bagaimana manusia lemah ini mampu menahan serangannya. Dalam kemarahannya, dia mencoba menggaruk Nor sekali lagi, tetapi Nor dengan tenang menangkis serangan itu seperti sebelumnya, dan cakar naga itu akhirnya patah dan jatuh ke tanah. Semua orang menyaksikan dengan takjub saat naga itu jatuh ke tanah di depan Nor sementara matanya berubah dari merah terang menjadi warna normal.
Rollo menyadari bahwa naga itu tampaknya telah tenang dan ini adalah sikap untuk mengakui kekalahan. Ray dan yang lainnya yang sedang mengevakuasi orang-orang di luar menonton dengan kagum dengan mulut terbuka lebar karena mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin seekor naga bisa ditaklukkan oleh seorang pria saja. Sementara itu, kata-kata ayahnya bergema di benak Nor saat dia mengingat cerita tentang bagaimana seorang pahlawan memenggal kepala naga dan mengambil semua cakar dan sisiknya yang membawa kedamaian dan kemakmuran di negeri ini. Dia berpikir apakah dia memiliki keberanian dan kemampuan untuk melihat ke arah lain dan membunuh makhluk hidup hanya untuk meraih ketenaran dan kekayaan serta gelar sebagai seorang pahlawan, seperti yang selalu diinginkannya sejak dia bisa membaca buku cerita. Setelah memikirkannya dalam waktu yang lama, dia duduk dengan pedangnya di samping sambil tersenyum pada naga itu, mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa menjadi pahlawan pembunuh naga dan mimpi yang dimilikinya sebagai seorang anak seharusnya tetap menjadi mimpi. Karena hanya dengan begitu dia bisa melanjutkan perjalanannya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi salah satu petarung terkuat yang pernah ada di dunia. Lin keluar dari keterkejutannya dan segera berlari menuju Nor, menanyakan apakah dia baik-baik saja sementara Nor berbalik dan melambaikan tangan kepada mereka dengan gembira karena situasinya sepenuhnya sudah terkendali.